Protes terhadap daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2009 terus bergulir, meski hari penentuan pilihan tinggal 4 hari lagi. Kekacauan DPT itu memaksa para mahasiswa Universitas Lampung mendatangi langsung KPUD setempat. Karena 1.167 mahasiswa Unila kehilangan hak pilihnya akibat tidak tercatat dalam DPT. Sebagian besar mahasiswa yang tidak terdaftar adalah para pemilih pemula yang baru masuk kuliah pada tahun ajaran 2007-2008. Para mahasiswa meminta agar diberi kemudahan mendapatkan formulir A5 yang merupakan syarat masuk TPS bagi mereka yang tidak memiliki kartu pemilih. Namun KPUD menolak tuntutan tersebut dan hanya memberikan formulir A5 kepada mahasiswa yang terdaftar di daerah asal masing-masing. Jadi sepanjang dia tidak tercantum di dalam DPT tentu tidak bisa menggunakan hak pilihnya dan apalagi tidak bisa mendapatkan form A5 itu. Sementara KPUD Mimika Papua belum juga mengumumkan daftar pemilih tetap karena masih dalam proses verifikasi ulang. Dalam rapat kerja KPUD dengan Kepala Distrik, PPS dan KPPS hari Sabtu, terungkap penyusutan 2.000 suara di sektor pemukiman 5 distrik Mimika baru, sehingga jumlah TPS dan surat suara yang didistribusikan terpaksa dikurangi. Menurut Sekretaris KPUD Mimika, Bernardus Songbes, daftar pemilih tetap hasil verifikasi tidak perlu lagi diumumkan, karena akan ada undangan kepada setiap pemilih. Sementara dropping logistik pemilu ke-12 distrik di Mimika baru akan dilakukan hari Senin. Dari Bandar Lampung dan Timika, Papua, Tim Liputan Metro TV. Dua hari pasca ambruk, Pimpro dan Departemen Pekerjaan Umum belum dapat memastikan penyebab ambruknya jembatan Timpa di Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Pimpro Jembatan Alison tidak bersedia memberikan keterangan seputar ambruknya jembatan yang menghubungkan Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Kapuas, Barito Selatan dan Barito Utara itu. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Tengah, Ben Brahim, mengaku masih menyelidiki penyebab ambruknya jembatan tersebut. Jembatan sepanjang 255 meter di Sungai Kapuas, Desa Lungkuh Lauyang, Kecamatan Timpa, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, ambruk hari Jumat siang. Padahal baru akan diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang hari Senin 6 April mendatang. Seorang pekerja tewas tertimpa reruntuhan dan 6 pekerja lainnya terluka. Transportasi di Sungai Barito juga terganggu dan warga yang hendak bepergian terpaksa menggunakan perahu penyeberangan sungai. Jembatan yang menelan dana pembangunan sebesar 28 miliar rupiah ini rencananya akan menjadi penghubung transportasi darat Trans Kalimantan Poros Tengah. Namun ambruk 3 hari sebelum diresmikan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tantowi Jauhari, Metro TV. Beginilah cara Partai Matahari Bangsa melakukan kampanye putaran terakhirnya di Serang, Banten. Para kader dan simpatisan partai tersebut membersihkan makam-makam, terutama makam Imam Samudra di pemakaman umum di Desa Lopang Gede, Serang, Banten. Lewat pembersihan makam Imam Samudra ini, para kader dan simpatisan Partai Matahari Bangsa ingin menunjukkan rasa simpatiknya atas keteguhan dan komitmen perjuangan Imam Samudra. Menurut mereka, sikap seperti inilah yang mestinya dimiliki oleh setiap caleg dan pemimpin bangsa. Di Jombang, Jawa Timur lain lagi. Calon anggota legislatif dari PKB, Ahmad Rifai, berupaya mendulang dukungan publik lewat popularitas dukun cilik Ponari. Di lokasi praktik perdukunan, Ahmad Rifai, yang kebetulan juga merupakan pengacara Ponari, mengkampanyekan dirinya. Kampanye ini dilakukan di sela-sela acara syukuran dan doa bersama atas pembukaan kembali praktik Ponari yang digelar warga Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Jombang, Jawa Timur. Panwas menganggap Ahmad Rifai telah melakukan kampanye terselubung karena dilakukan di luar masa kampanye. Namun Ahmad Rifai menampik tudingan tersebut. Dari Serang dan Jombang, Tim Liputan Metro TV. Gusti Muhammad Taufik, yang akrab dipanggil Taufik, adalah caleg DPRD Kota Palangkaraya, daerah pemilihan Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Sebangau dari Partai Bintang Reformasi dengan nomor urut 7. Dalam kesehariannya, Taufik berprofesi sebagai tukang becak. Taufik mendiami rumah yang sangat sederhana, terbuat dari konstruksi kayu. Rumah Taufik yang beralamat di Jalan Sedaji, Palangkaraya dipenuhi atribut Partai Bintang Reformasi.
Untuk mensosialisasikan dirinya, Taufik menempel sejumlah poster di becak yang setiap hari mengantarkan para penumpang. Keberanian Taufik ikut dalam pesta demokrasi mendapat dukungan dari sesama tukang becak. Setiap harinya Taufik biasa mangkal di kawasan Pasar Besar Jalan Sumatera, Palangkaraya. Sambil menunggu para penumpang, Taufik membagikan kartu nama kepada warga dengan harapan mendapatkan dukungan. Sejak awal mengikuti tahapan kampanye hingga kini, Taufik sudah menghabiskan uang sebesar 6 juta rupiah. Uang itu dari hasil tabungan yang dia sisihkan dari pendapatan setiap hari menjadi tukang becak. Karena di kalangan masyarakat di kota ini terlalu menganggap abang becak itu terlalu rendah pekerjaannya, mungkin telah pendidikan. Jadi Gusti Muhammad Taufik ingin menampilkan dan berkeinginan abang becak juga bisa hidup bersahaja kepada masyarakat kota Palangkaraya ini. Kalau masalah dana itu ya dana seadanya, misalnya kurang lebih ya 6 jutaan lah, itu hanya sekedar itu, memang itu biaya tabungan. Menurut Taufik, alasan dia ikut pemilu adalah bahwa abang becak juga layak hidup bersahaja. Selain itu, Taufik ingin mengubah pandangan masyarakat bahwa pekerjaan menarik becak dipandang rendahan. Masyarakat kelas bawah juga pantas untuk menjadi wakil rakyat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tantowi Johari, Metro TV. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, pagi ini para pengungsi korban jebolnya tanggul Situ Gintung mempersiapkan barang-barang mereka yang berada di lokasi pengungsian kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Rencananya para pengungsi ini akan dipindahkan ke Wisma Kertamurti yang masih berada di kawasan Ciputat, Tangerang. Kendati demikian, masih ada beberapa pengungsi yang mengaku masih bingung apakah akan pindah ke Wisma Kertamurti atau tinggal di rumah kontrakan yang sudah disediakan oleh salah satu posko bantuan. Tuh, mau naruh barang aja, saya masih di sini. Tinggal sini, ini kan rencananya kan jam 2 sudah dikosongkan, Ya. Ibu pindah kemana? Belum tahu nih kemana, ya. Kan ada rencana 14 kakak ke Kertamurti ya. Nah, Ibu kemana tuh? Tinggal di kontrakan atau di Kertamurti hari ini? Belum tahu saya, iya. Iya. Pemerintah memberikan tenggat waktu kepada para pengungsi untuk mengosongkan lokasi pengungsian yang berada di UMJ hingga pukul 2 siang nanti. Hal ini untuk mengakomodasi keinginan UMJ yang akan memulai kegiatan perkuliahan mereka pada hari Senin besok. Di Wisma Kertamurti, pemerintah telah menyediakan 29 tenda pengungsi yang bisa memuat 2 kepala keluarga. Selain tenda, di lokasi ini juga tersedia fasilitas seperti MCK, posko kesehatan, dapur umum, dan air bersih. Dari Tangerang, Banten, Radinal Resmara, Rohmat Wijaya, Metro TV. Pembicara, ya. Dan apakah saya mau bicara sekarang? Kacau lah. Republik ini akan kacau dipimpin Pak Wiranto dan demo Indonesia, tapi yang demo buruhnya terhadap pimpinan, ya. Surat suara sebagai orang, ya kan? Di Jakarta cuma 3, di luar Jakarta 4. Yang kelihatannya adalah mencari kesempatan, mencari untung, ya, untuk kemana ke depan? Seperti apa? Pemilu seperti apa? Nanti mungkin terakhir saya akan menyampaikan. Ayo Mas. Kalem, sopan, tidak ada militan kita. Umat, maka itu kan dan mendapat nomor pendaftaran. Angkat tangan ke atas. 2 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Digratiskan semua uang sekolah, Pak.